Episode 9. Ji. Jihan, kita sudah sampai. Bisik Farel. Mas, kita di mana? Tanya Jihan sambil mengucek matanya melihat sekeliling. Pemandangan yang cukup indah. Farel sengaja membawa Jihan ke villa untuk menenangkan selingkuhnya ini. "Kenapa kemari?" tanya Jihan. "Bulan madu," jawab Farel. "Jangan membujukku, Mas. Aku masih butuh kejelasan tentang wanita itu. Dia rekan kerjaku, sayang." Tidak ada yang istimewa seperti kamu, rayu Farel. Farel mengajak Jihan turun. Dia sengaja menyewa villa untuk membujuk kekasih gelapnya ini agar Jihan tak marah-marah lagi padanya. "Sore bisa bertemu dengan Pak Farel?" tanya Mita ramah. "Pak Farel tunggu sebentar ya, Bu," ujar sang resepsionis tak kalah ramah. Mita mengangguk dan duduk di kursi tunggu. Tak lama kemudian sang resepsionis berdiri dan menghampiri Mita. Maaf Bu, Pak Farel tidak masuk hari ini. Beliau bilang sedang sakit. "Sakit?" tanya Mita heran. "Sakit apa suaminya?" Kenapa Farel tidak mengatakan padanya kalau dia sakit? "Jadi di mana suaminya saat ini?" Mita merogoh tasnya mencari ponsel dan mengetik nama suaminya. Tapi tidak tersambung, hanya nada operator wanita yang terdengar membuat Mita kesal. Kemana pergi suaminya ini? "Kemana kamu, Mas?" Mita memutuskan untuk pulang. Dia harus mencari tahu kemana suaminya pergi, tapi saat dia membalikkan badan justru menabrak seseorang. "Au!" ringis Mita. "Maaf, aku tidak sengaja. Aku yang seharusnya minta maaf." "Kamu," ujar Mita melihat lelaki yang pernah ditabraknya dulu saat acara ulang tahun Mama Akmal. "Masih dengan keadaan yang sama," ucap Gio sedikit kesal karena 2 kali sudah Mita menabraknya. "Maafkan saya, Pak. Saya buru-buru," pamit Mita segera pergi. Gio menatap kepergian Mita. Kenapa perempuan itu datang ke kantornya? "Ada urusan apa?" Setaunya Mita bukan pegawai di kantornya. Gio menghela nafas panjang lalu segera ke ruangnya. "Arg!" Asteris itu membuat Farel makin kalap. Nafsu itu berada di ubun-ubun memecah keheningan. Membuat suara bergema di ruangan ini. Keringat bercucuran membuat keduanya saling bertukar sensasi. Membuat keduanya melupakan dunia ini sementara. Hal yang menyenangkan dan sangat nikmat itu yang sedang di pikiran anak Adam dan Hawa saat ini. Keduanya benar-benar menikmatinya. Menikmati hubungan gelap ini. Setelah pelepasan itu terjadi, Keheningan lagi-lagi memecah. Kedua pasangan yang tengah diselimuti nafsu ini tersenyum puas dengan permainan mereka. entah apa yang ada dalam pikiran Farel. Bisa-bisanya diberselingkuh dengan sahabat baik istrinya sendiri.
Jika Mita tahu sudah pasti Mita tak akan terima. Berselingkuh saja Farel sudah sangat salah apalagi dengan sahabat istrinya. Kamu benar-benar membuatku candu. Ujar Farel tersenyum manis menatap Jihan. Mas, apa kamu tak berniat menikahiku? Tanya Jihan membuat Farel terdiam. Tak pernah ada pembicaraan ke arah sana sebelumnya. Bukannya kita sudah sepakat kalau hubungan ini hanya sebatas saling menguntungkan saja. Aku mencintai Mita. Aku Farel bangkit dari ranjang dan menarik handuk untuk menutupi tubuh polosnya. Jihan mengepalkan tangannya. Dia sudah memberikan kenikmatan pada Farel tetapi lelaki itu tidak bisa menggeser Mita dari hatinya. Jangan pernah menuntut apapun dariku. Ucap Farel segera pergi ke kamar mandi. Jihan terdiam di atas ranjang dengan tubuh yang masih polos sejenak. Dia berpikir akankah dia terus menjadi simpanan yang tak bisa dipamerkan pada orang lain. Dia juga butuh status. Pengakuan. Kamu dari mana, Mas? Tanya Mita berdiri sambil melipat kedua tangannya saat Farel baru saja tiba di rumah pukul 8 malam. Kerja, jawab Farel cuek. Dia berusaha sesantai mungkin agar Mita tak curiga. Kerja. Jangan membohongiku, Mas. Kerja di mana kamu? Aku ke kantormu siang tadi, kamu tidak masuk dengan alasan sakit, kamu tidak mengatakan apapun padaku, Mas. Bahkan ponselmu tidak bisa dihubungi. Jangan coba-coba membohongiku, Mas. Ucap Mita tegas membuat wajah Farel sedikit pucat. Dia harus mencari alasan yang tepat agar Mita tak curiga padanya. Kamu membuntutiku, bukan membuntutimu. Tapi aku sengaja mencarimu ke kantor untuk mengajak makan siang bersama, tapi kamu malah pergi, Mas. Kemana kamu? Jangan mengalihkan pembicaraan, Mas, bentak Mita. Aku kerja, Mit. Kerja, tapi karena tubuhku sedikit pusing aku ke dokter. Apa salah aku pergi berobat? Kamu selalu saja berpikiran buruk padaku. Setelah berobat kamu kemana? Ponselmu. Cecar Mita. Aku langsung pergi bertemu klien. Karena ada kontrak yang harus diselesaikan. Ponselku memang mati. Karena lowbat. Alasan Farel. Mita menatap tajam wajah suaminya. Dia tak percaya dengan ucapan Farel. Kalau kamu tidak percaya ya sudah. Yang jelas aku tidak berbohong. Aku bosan, Mit. Muak jika dituduh terus-menerus olehmu. Tegas Farel lalu pergi masuk ke dalam kamar. Mita menghela nafas kasar dan mengusap wajahnya. Dia harus mencari tahu semua ini. Farel akhir-akhir ini bertingkah semaunya, bahkan mereka tak seperti dulu. Berbicara bila ada keperluan saja, bahkan mereka sering bertengkar. Mita tidak bisa tidur dengan tenang dia. Memikirkan Farel suaminya yang makin hari makin tak bisa ditebak lagi.
Mita memutuskan untuk bangkit. Dia melihat ponsel Farel yang diletakkannya di nakas. Dia mengambilnya diam-diam, tapi ponsel Farel dikunci. Dia tak bisa membukanya. Tapi setidaknya Mita bisa melihat kalau baterai ponselnya penuh. Kapan Farel mencarjernya? Batin Mita. Sepertinya rencananya gagal untuk mengecek ponsel Farel. Mita segera turun ke bawah. Dia tak bisa tidur malam ini. "Vi, kamu kenapa di sini?" tanya Mita heran saat melihat adiknya duduk di meja makan sendirian. "Aku haus, Kak." "Kakak kenapa keluar?" tanya Via. "Kakak tidak bisa tidur, Vi. Tubuh kakak terlalu lelah." "Mau aku bantu pijit, Kak?" tanya Via. "Boleh," jawab Mita tersenyum kecil. Mita membaringkan tubuhnya di atas sofa yang ada di ujung ruangan. Dan Via duduk di bagian bawah. Kaki Mita dinaikkan ke atas agar Via bisa memijit dengan leluasa. "Sepertinya kakak sedang banyak pikiran," tebak Via. "Tidak. Hanya lelah bisa, Dek. Kakak juga sudah terbiasa, nanti juga baikan sendiri." "Kak, kalau lelah katakan, siapa tahu aku bisa membantu." "Dek, kamu belum mengerti masalah rumah tangga. Kamu masih sangat muda. Sudahlah, jangan memikirkan kakak. Karena kamu yang seharusnya dipikirkan." Mita menurunkan kakinya. Dia mengusap kepala Via dan tersenyum kecil. "Tidur. Hari sudah malam, besok harus membantu kakak ke butik," ujar Mita berjalan melenggang meninggalkan Via sendiri yang diam memandangi kakaknya pergi. Mita akui saat ini dia sedang banyak pikiran. Tapi dia juga tidak bisa bercerita pada Via yang belum mengetahui masalah rumah tangga.